Di sini saya akan coba jelasin sedikit mengenai cara untuk mengerjakan tugas flowchart di sistem penggajian S dan S. Oke, saya tulis dulu. Oke, jadi saya jelaskan mengenai tugas flowchart pemrosesan penggajian di S dan S. Nah, bagaimana sih cara untuk mengerjakan tugas ini? Yang pertama jelas, kalian kan harus tahu dulu apa itu flowchart. Bisa dilihat dari materi-materi yang sudah saya share, ataupun kalian juga bisa browsing flowchart itu apa, kemudian dokumen-dokumennya itu apa saja, lalu gambar-gambarnya seperti apa. Gambar tertentu akan menunjukkan arti yang tertentu pula, jadi beda gambar dia akan beda arti atau simbolnya pasti beda-beda. Nah, untuk bisa menggambar flowchart atau membuat flowchart dalam pemrosesan penggajian, saya akan buat dua bagian. Yang pertama adalah kita bagian A. Ini saya tulis pihak dan dokumen yang terlibat. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan itu yang pertama, tulis siapa saja orang atau pihak yang terlibat. Nah, kalian kan sudah baca kasusnya. Nah, di kasus itu kalian cermati dulu. Lihat sebenarnya siapa saja sih yang terlibat atau pihak mana saja sih yang terlibat. Kemudian yang kedua, yang kedua ini kalian tulis berapa bagian atau bagian apa saja atau departemen apa saja yang ikut terlibat dalam proses penggajian di S dan S. Kalian tuliskan misalkan bagian penggajian, bagian utang, kemudian bagian buku besar dan bagian lain. Nah, itu kalian tulis dulu bagian-bagiannya. Kemudian kalau orangnya ini siapa saja sih? Misalkan orangnya ini siapa? Oh, orangnya adalah orang dari SDM atau orang dari pihak manajemen, misalkan siapa, si Susan atau si Aston atau pegawainya atau pekerjanya. Nah, siapa saja itu kalian tulis dulu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini kan harus nulis dokumen apa saja sih yang harus dibuat atau dokumen apa saja yang beredar di dalam proses penggajian tersebut. Misalkan dokumen slip gaji. Nah, slip gaji ini dibuat rangkap berapa? Apakah rangkap 1, rangkap 2, atau rangkap 3? Nah, kalian buat seperti itu.
Jadi dokumen apa saja yang dibuat atau dokumen apa saja yang beredar, dan tuliskan juga dokumen tersebut rangkap berapa. Dibuat rangkap 1, rangkap 2, atau rangkap 3, atau rangkap 4. Nah, itu kalian tuliskan dulu. Lalu yang keempat, nah, dokumen-dokumen tadi ujung-ujungnya atau pada akhirnya akan diarsipkan. Nah, pengarsipannya ini menurut apa? Apakah menurut tanggal, atau menurut tanggal, menurut abjad, atau nomor, atau yang lainnya? Kalian tuliskan ini. Nah, setelah A ini semua kalian lakukan, kalian list, kalian data dulu yang A ini, pihak dan dokumen yang terlibat. Kemudian kalian baru bisa masuk ke poin yang B, yaitu alur kerja. Yang pertama, itu kalian pisahkan bagian yang terlibat. Nah, nanti kan ada beberapa bagian. Nah, kira-kira bagian apa saja itu kalian pisahkan. Kemudian yang kedua, kalian tentukan titik awal atau start dari tiap-tiap bagian tersebut. Jadi kan yang pertama kan sudah pisahkan bagian-bagian yang terlibat. Kemudian yang kedua, setelah dipisahkan itu kalian tentukan bagian itu mulainya itu dari mana. Misalkan bagian penggajian. Nah, bagian penggajian itu dimulai dari apa? Apakah dari orang, atau dari kegiatan, atau dari dokumen, atau dari arsip? Nah, kalian tentukan itu. Nah, ini apakah orang atau kegiatan, atau dokumen, atau yang lainnya. Nah, kalau sudah yang ketiga, kalian tentukan alur atau arus dari dokumen atau kegiatan tersebut. Proses dari awal sampai akhir. Yang ketiga. Oke, jadi kalian tentukan dulu dari awal, dari yang pertama, pihak dan dokumen yang terlibat, pihaknya siapa saja, orangnya siapa saja, bagian apa saja yang terlibat, ada berapa bagian. Lalu selanjutnya kalian tentukan dokumen-dokumen apa saja yang dibuat. Ini buat dokumen apa saja ya, rangkap berapa. Nah, itu kalian tulis dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, sampai nomor 4 tuliskan pengarsipannya, itu dokumen itu diarsip menurut apa. Kalian jadi dari
alur atau dari kasus itu kalian breakdown dulu. Kalian pisah-pisah siapa saja yang terlibat. Bagian apa saja yang terlibat. Kemudian dokumen apa saja yang dibuat atau dokumen apa saja yang beredar. Poin ketiga, kemudian poin keempat, pengarsipannya bagaimana. Kalau 1, 2, 3, 4 ini sudah selesai, kalian lakukan. Lalu masuk ke alur kerja. Kalian pisahkan nih bagian-bagian yang terlibat. Bagian yang pertama ini apa sih? Bagian-bagian yang terlibat. Bagian yang pertama ini apaan? Ini sudah masuk ke poin 2. Tentukan titik awal. Titik awal ini startnya dari bagian apa? Apakah awalnya dari pihak manajemen, yaitu si Susan, atau awalnya dari bagian penggajian, atau dari bagian sumber daya, atau dari mana? Oke. Nah, lalu kalau sudah, yang ketiga, tentukan arus atau alur dari dokumen itu. Kalau sudah dari bagian sumber daya, buat dokumen. Dokumennya rangkap 2 atau rangkap 3. Ini yang dokumen pertama masuknya kemana lagi, arusnya kemana. Dokumen yang kedua arusnya kemana, dokumen yang ketiga kemana. Misalkan seperti itu. Sampai dokumen itu nanti akhirnya akan diberikan ke bagian lain atau diarsip. Artinya adalah prosesnya harus sampai akhir. Oke. Nah, untuk mempermudah, karena ini baru awal-awal, saya akan kasih kalian clue atau apa namanya? Ya, clue. Petunjuk. Saya akan bagi-bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama itu adalah bagian penggajian, kemudian yang kedua adalah bagian utang. Oke, nah di bagian penggajian itu ada jadi ada 2. Yang pertama adalah ini sumber daya manusia. Kemudian yang ini departemen. Oke, sepertinya harus saya kecilkan. Saya kasih pemisah dulu. Ini hanya untuk memisahkan ini bagian penggajian dan ini bagian utang. Lalu di bagian utang itu ada dokumen sebenarnya saya juga harus mengecilkan lagi.
Yang ini adalah daftar penggajian. Kemudian yang ini adalah laporan pajak. Ini yang bagian utang. Nah, ini kalian ini dari sini ke sini. Ini bawahnya ini nggak tahu apa, nanti kalian cari sendiri. Anak panahnya ini sudah saya berikan banyak clue. Oke. Oke, ini clue-nya. Kemudian masuk ke bagian lain, masih ada 2 bagian lagi. Ini kan bagian penggajian dan bagian utang. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, itu adalah di sini ada pihak manajemen. Dalam hal ini si Susan. Kemudian yang ngurus buku besar yaitu si Aston. Nah, ini juga sama, saya kasih garis untuk membedakan bagian pihak manajemen dan juga buku besar. Nah, untuk si Susan ini dia ada lambang seperti ini. C D A. Oke, kemudian untuk si Aston ada lambang seperti ini E. Nah, lalu ini anak panah ke bawah, anak panah ke bawah, ini anak panah ke bawah, dan dibagi 2. Oke. Nah, lalu yang di bawah ini kalian silahkan isi sendiri. Ini clue dari saya. Awalnya ini, nanti bawahnya silahkan kalian teruskan. Jadi ada 4 bagian penggajian, bagian utang, kemudian pihak manajemen yaitu si Susan, kemudian buku besar yaitu si Aston. Jadi kalian bisa mulai dari bagian penggajian yaitu sumber daya manusianya. Tinggal diteruskan ke bawah, kemudian departemennya ke bawah atau ke samping kanan. Oke, silakan dikerjakan, kemudian report pengerjaannya silahkan diberitahukan ke
saya.